Yang beneran kamu bro. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragatin teh oke duntal kancane. Insyaallah. Kok geting aku. Dandane sing apik le. Engko tak nyanyake lagu lho kowe. Begitu sulit. Lupakan silit. Apa? Oh, kamu mau ganti kopi? Ya. Makasih ya Mas ya. Ireng Nah, Bapak Ibu, Indonesia itu rumah besar. Ini kalau orang-orang NU, anak Ansor, Banser, ini harus paham fatayat muslimat. Saya itu membedakan fatayat sama muslimat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat biasanya baunya parfum, kalau muslimat balsem. Paling pol ya skincare apa? Fresh care lah. Fresh care. Nah, Bapak Ibu, ini namanya Indonesia. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, ada kamar Konghucu. Indonesia ini akan baik-baik saja manakala semua orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing. Orang Hindu kembali ke kamarnya, orang Islam kembali ke kamarnya, demikian juga dengan agama-agama yang lainnya. Akan menjadi persoalan manakala kita kembali ke kamarnya orang lain. Orang Islam kembali ke kamarnya orang Kristen, orang Hindu kembali ke kamarnya orang Islam, atau sebaliknya. Maka saran saya satu, Anda boleh punya pilihan agama masing-masing, karena ini adalah negara demokrasi. Bahkan dalam hal iman pun Al-Quran mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Dalam konteks toleransi, lakum dinukum waliyadin. Makna lakum dinukum waliyadin itu apa? Ya sudah, kembalilah ke kamar masing-masing. Gak usah intervensi dengan kamar orang lain. Gak usah tidur di kamarnya orang lain, apalagi ngompol di kamarnya orang lain. Orang Islam silakan kembali ke masjid. Orang Katolik Kristen silakan kembali ke gereja. Orang Hindu silakan kembali ke vihara. Apa? Pura. Kalau Buddha ke vihara. Sudah kembali. Anda yang kembali ke masjid gak usah membicarakan internalnya orang pura. Makanya kejadian di Lumajang, ketika Lumajang Semerunya meletus, gitu. Kaget ya. Saat itu ada warga Lumajang yang pasang sesaji menggunakan kembang setaman dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Ada orang yang merasa wakilnya Tuhan, kemudian sesajinya dibuang dengan mengatakan ini memancing kemarahan Tuhan. Saya yang protes pertama kali. Artinya apa? Anda tidak bisa menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain. Kita nggak pernah tahu kalau kemudian dia mengatakan musyrik, itu mungkin musyrik bagi otak kamu yang dangkal. Tapi kemudian bagi kawan kita Hindu umpamanya, itu adalah sesuatu yang suci dan sakral. Maka kemudian apa? Gak usah intervensi. Apa-apa kok musyrik. Musyrik itu kalau saya nyanyi tanpa lagu, itu namanya musyrik.
Oh, musik ya. Piye tokih ini. Nah, yang paling mahal hari ini di Indonesia ini, Pak. Orang Islam tahu-tahu ngomong soal salib. Awas di salib itu ada jin ifritnya. Akhirnya apa? Orang Kristen merasa terganggu. Ada orang yang katanya mantan muslim, Muhammad Kece. Siapa itu? Muhammad Kece. Tahu-tahu ngomongin Al-Quran. Bu, ya sudah, Anda orang Islam bahas agamamu sendiri. Anda orang Katolik bahas agamamu sendiri. Anda orang Hindu, ya sudah ngomongin Hindu. Gak usah kemudian kita mencampur adukkan. Makanya kemudian dalam bahasa agama ada bahasa ibadah, ada bahasa muamalah. Persoalan ibadah mutlak, gak usah dicampur-campur. Beribadahlah sesuai agamanya masing-masing. Tapi persoalan muamalah kita bisa bekerja sama. Ada tetangga kita Hindu, Kristen, Katolik, kita Islam. Boleh nggak kita bermuamalah bangun jembatan bareng-bareng? Boleh. Itulah yang kemudian dimaksud dengan muamalah. Bapak Ibu, saya itu beruntung. Dari kecil saya selalu dididik dengan lingkungan yang toleran. Zaman kuliah, saya yang orang NU, bapak saya Kiai NU. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari, punya bapak namanya Anom Besari, punya bapak namanya Abdullah Mursad, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, naik lagi sampai Brawijaya 5. Artinya apa? Mbah saya itu NU dan memegang teguh adat istiadat. Walaupun selama ini mohon maaf, saya paling tidak seneng ngomong nasab. Soalnya apa? Saya bilang kalau di Jawa sama Gus, Anda harusnya malu bro. Malu gimana Gus? Kamu membicarakan mbahmu hebat, sementara kamu bukan siapa-siapa. Harusnya malu dong. Mbahmu orang sakti, tapi kamu tidak bisa apa-apa. Dulu saya mau dipek mantu sama kiai di Jawa Tengah, kiai terkenal, kiai masyhur. Miftah, kamu tak pek mantu. Akhirnya saya pulang, kiai mohon maaf saya tak istikharah dulu. Makanya mas-mas kalau ada punya pilihan 2 orang, kamu istikharah dulu. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan wis mau istikharah kabeh ora gelem, merongos tak kadang. Akhirnya kamu nangis sambil ngomong, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Merongos cuk. Itulah. Saya pulang, saya istikharah. Seminggu saya istikharah, saya sowan sama Pak Kiai. Pak Kiai mohon maaf, tolong jangan pek saya sebagai anak mantu jenengan. Alasannya apa? Saya punya alasan. Saya bilang begini mas, kalau saya dipek mantu sama orang hebat, bebannya 2. Kalau saya besok jadi mantunya orang terkenal, saya kok terkenal, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu terkenal, wong punya morotuo orang terkenal. Kalau saya tidak terkenal, orang akan mengatakan halah gobloke Miftah, mosok morotuone terkenal, mantune ora iso terkenal. Makanya saat itu saya bilang, ya Allah, kula golek morotuo sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak abji. Akhirnya kelakon kan, aku rabi randuwe opo-opo. Sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Entek-entekan Pak. Nah, saat itu saya bilang begini,
Saya mau mantu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena selama ini kita terjebak seolah-olah kalau mbah kita itu besar, kita pasti bisa besar. Salah. Dan ini sebenarnya isyarat. Anda yang merasa tidak punya nasab yang besar, buatlah nasab melalui dirimu supaya anak cucumu menjadi besar. Caranya bagaimana? Tirakat. Ingat, ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ana wong entuk pangkat tanpa ragat. Wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Nyatane oke caleg stres mergo ngetokke duit ora dadi. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Sapa sing jamin? Lah wong di setel tenanane tetep ora muni apa? Lah iki sone iki lho. Tetep ora muni gitu lho. Gawe kopi kat moe durung dadi tak kandhani. Sangel angel. Enteke kopine deplok gas entek iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita lanjutkan. Saya dididik di alam toleransi yang luar biasa. Ini yang kemudian pengen saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya Ansor. Mas, Mbak, Bu, ada dua misi Nahdlatul Ulama. Tolong Anda pahami ya. Kalau hari ini ada yang tidak NU, ya minimal Anda ngerti NU itu apa. Karena kebetulan saya dulu orang NU, tapi saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Akhirnya datang juga. Apakah panas? Ternyata isinya cuman separuh. Tradisi Bali cuman separuh. Separuh sangit. Izin beli, kalau saya kopi harus diminum. Biasanya kopi sebelum diminum doanya ini. Ini kalau Anda sowan kiai minta didoakan air, biasanya doanya ini. Kalau Anda tidak ketemu kiai, tolong doakan sendiri. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Anda bacakan. Jadi artinya, ya Allah, mudah-mudahan Kau jadikan air ini menjadi obat bagi tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau waktunya longgar, tambahi Fatihah. Fatihah itu keren. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kopi panas, Anda bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Langsung dingin, Pak. Kalau Ansor pengen ketemu malaikat, gampang. Bacalah Fatihah 100 kali tanpa bernafas, langsung ketemu malaikat. Daripada kekebalan nggak jelas, wesi yo wesi. Ngopo? Wesi yo wesi. Orangnya marah-marah sama saya gara-gara nantang debat, nantang macam-macam, nggak tak tanggapi. Katanya Gus Miftah pansos. Lucu. Yang namanya pansos itu yang followernya dikit kepada yang followernya banyak. Yang ngomong saya pansos followernya 14.000, saya 2.100.000. Cie, ya oke, aku ada-ada saja. Iyalah. Gitu sulit. Saya dididik menjadi pribadi yang toleran. Kenapa? Karena ada dua misi besar Nahdlatul Ulama. Kalau Anda pahami misi ini, dimanapun tidak akan pernah terjadi masalah. Dimanapun Anda bertempat, fine. Bu, Pak, bagaimana kemudian saya dididik menjadi pribadi yang toleran?
Mohon izin, saya itu gerak-gerak terus karena pinggang saya baru sakit. Kemarin saya acara di Jakarta sama Pak Menteri Kabinet itu. Pinggang saya ini kebentur kursi keras banget Pak. Jadi memar luar dalam. Jadi untuk bernapas ini sakit. Istri saya bilang, "Beb, mbok opnam saja di rumah sakit." Harus dokternya bilang, "Mbok nginep saja di rumah sakit." Saya bilang sama istri saya, "Saya Syaitonir rajim." Saya bilang, selama saya masih bisa ngomong, badan saya masih kuat, walaupun sakit saya tetap jalan. Ini tuh ambekan saja sakit Bu. Ini gini sakit. Sementara saya itu jarang dipijit kecuali oleh istri saya sendiri. Kan nggak mungkin dipijit sama istri orang. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Cik, kamu janda ya. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh, janda. Makanya kalau saya terbang itu dari mana-mana, saya suka terbangnya dari Surabaya. Karena di Surabaya itu bandaranya paling menyenangkan. Bandara Juanda. Makanya bocah-bocah Ansor gila rapi-rapi karo rondo le. Kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Bapak Ibu, ada dua misi Nahdlatul Ulama. Misi pertama adalah misi keagamaan. Misi kedua adalah misi kebangsaan. Saya ulangi, misi keagamaan dan misi kebangsaan. Kita urai satu-satu. Yang pertama, misi keagamaan. Apa misi kebangsaan misi keagamaan Nahdlatul Ulama? Misinya adalah menjaga dan mengamalkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga kelestariannya melalui satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Makanya para masyayikh Lirboyo bilang begini, saya sepakat betul itu. Hati-hati dengan orang yang mengatakan nggak usah NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Ini bahasa penipuan dari kaum Wahabi. Saya ulangi, kalau ada orang mengatakan nggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, hampir bisa dipastikan itu adalah propaganda orang Wahabi. Saya kasih tahu. Dulu Arab Saudi, munculnya kerajaan Arab adalah merupakan kesepakatan dan konsensus antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh As-Saud ngurusi kerajaannya, Abdul Wahab Wahabi ngurusi ideologinya. Dulu sebelum Abdul Wahab muncul, Arab Saudi itu sebenarnya amaliyahnya Ahlus Sunnah kayak kita. Kenapa ke Ottoman? Kenapa kemudian sekarang menjadi Wahabi? Karena nggak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan amaliyah Ahlus Sunnah. Sehingga kemudian apa? Pengaruh Ottoman hilang diganti dengan Syekh Abdul Wahab Wahabi. Kenapa? Karena nggak ada organisasinya. Di Indonesia Bapak Ibu, kenapa amaliyah Ahlus Sunnah masih bisa berjalan dengan baik? Karena keberadaan Ahlus Sunnah dikawal oleh organisasi terbesar di dunia, namanya Nahdlatul Ulama. Dan kalau Anda ngomong Nahdlatul Ulama, berarti Anda harus paham konsep tawasud, Anda harus paham konsep tawazun, Anda harus paham konsep tasammuh. Yang pertama, tawasud, khairul umuri awsatuha. Tepuk tangan ngobrol mau. Jangan bangga dengan tepuk tangan, karena nyamuk juga mati gara-gara tepuk tangan.
Dan apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Jadi kau minum ini deh, saya jarang minum minuman kemasan kayak gini. Soft drink, soft tech, saya nggak minum biasanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tawassut atau wasatiyah ini adalah perkara yang paling baik. Kenapa kemudian dikatakan khairul umuri awsatuha? Tapi yang perlu Anda ingat, tawassut ini tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala kita tidak punya sifat tasamuh, menghormati perbedaan, baik perbedaan agama maupun perbedaan organisasi. Makanya saya teruskan, kalau tadi saya bilang ini ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, masing-masing kamar itu ada ranjang. Contoh, kamar Islam ada ranjang NU, ada ranjang Muhammadiyah, ada ranjang Al-Wasliyah, LDII, dan lain sebagainya. Supaya umat Islam secara internal ini baik, bagaimana? Kembalilah ke kasur dan ranjangnya masing-masing, jangan ngiler dan ngompol di ranjangnya orang lain. Saya dulu zaman kuliah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah. Bapak saya orang NU, mbah saya NU, saya di Jogja harus tinggal bersama orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena saya nggak kuat untuk bayar kos-kosan. Saat itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Masjidnya orang Muhammadiyah. Apakah ada masalah, Gus? Tidak. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas ratau ono selametan. Ora ono mangan-mangan belas. Kere-kere aku. Kalau cuman persoalan khilafiyah pasti ada. Coba Bapak Ibu, kita dewasa lah. Kalau kita orang NU pakai kunut, kunut itu kan hukumnya juga sunnah. Kenapa kemudian hanya gara-gara perkara sunnah kita berkelahi dengan kawan kita Muhammadiyah hanya karena persoalan kunut? Bukankah imam yang 4 itu menggambarkan secara gamblang persoalan kunut? 2 imam pakai kunut, 2 imam tidak menggunakan kunut. Syafi'i, Maliki pakai kunut, Hambali, Hanafi tidak pakai kunut. Satu ketika santrinya Hambali bertanya, Pak Kiai, saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya adalah pengikut engkau yang tidak menggunakan kunut. Apa jawaban Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Artinya apa? Kalau kamu mengikuti aku, padahal imamnya pakai kunut, sebagai makmum aminkanlah kunutnya imam. Jajal awake dhewe ora. Imame kunutan, makmume pahamnya nggak pakai kunut. Jawabannya beda, bro. Allahumma dina fi man hadait, nggak mau. Wa fina fi man afait, matamu. Walah, selesai. Hanya gara-gara kunut akhirnya matamu salah. Padahal Islam itu didesain dengan segala perbedaan. Kenapa kemudian dikatakan al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah? Kalau kemudian kita membaca slogannya Nahdlatul Ulama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berbeda itu boleh, yang nggak boleh berpecah belah. Kenapa saya suka pakai baju hitam? Ya, saya pakai baju hitam, Anda pakai baju putih. Ini adalah pilihan. Kenapa saya pakai hitam, Bapak pakai putih? Ya, karena saya merasa hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya, tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Kowe gelem ora raimu kebak panu? Lah ya ora gelem. Amit-amit.
Coba. Makanya ibu-ibu harus paham, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Nah, kalau kita ngomong perbedaan Bapak Ibu ya, soal ibadah, coba Anda lihatlah Allah. Orang dari takbiratul ihram sampai tahiyat, wila beda kabeh to, Pak. Coba cara mengangkat tangan takbiratul ihram. Sunnahnya Kanjeng Nabi seperti apa, Bu? Bersejajar dengan telinga dan dada pundak, kemudian tangannya menghadap ke kiblat dalam keadaan rapat. Allahu Akbar. Itu kan sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam loh. Ono sing nembe mlebu Islam, semangat banget sholli fardhu maghrib. Allah. Coba kalau Anda masuk masjid Madinah, Pak. Walah wong takbir macam-macam. Kebetulan saya baru pulang haji. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kok amin gitu. Pengen modar wajah iki. Untuk ibadah haji dan umroh, amin. Urung rampung cangkemmu kesusu kok. Jadi kalau Anda masuk kota Madinah itu asik. Arep mau golek salat model apa ya ono. Allahu Akbar. Ono meneh. Sing kaya bocah pencak silat. Sholli fardhu maghrib. Allah, ngono kuwi ono. Apa? Kadang-kadang ya Allah, apa tuh ya? Kadang-kadang juga ada itu, malah kayak nyegat bis kota itu. Sholli fardhu maghrib. Allah. Ana. Ono mana sing muter-muter. Allah. Iki ngopo ya? Saya mau tanya, sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa, Pak? Sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Sunnahnya itu kan tangan kanan menggenggam tangan kiri di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Sunnahnya begini. Karena ini sunnah gak wajib, ya bentuknya macam-macam. Sholat subuh kademen. Allahu Akbar. Kedinginan. Bulan poso ibu-ibu wetenge lara. Allah. Ana ra kan? Ana. Allahu Akbar. Tak wetenge lara iki. Ana meneh. Dhuwur banget. Sholli. Allahu Akbar. Ketoknya COVID nggak nampak BLT. Begini ada. Ono mana yang terlalu ngisor. Allahu Akbar. Siapa itu? Flu burung. Semacam itu. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu yang nggak boleh kan cuma satu. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang, malang kerik. Allahu Akbar boleh, yang nggak boleh begini. Allahu Akbar lah, ini nggak boleh. Kowe nantang malaikat pokoknya. Ini namanya janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Oh, ada lagi yang lebih menarik. Orang tahiyat. Orang tahiyat imam 4 itu kan beda-beda. Makanya coba Anda terbiasalah menghadapi perbedaan. Orang tahiyat menurut imam yang 4, yang masyhur ada 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Pamer mbahmu, pamer ngawur. Copot isin aku. Muga-muga lali. Tak nggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan cincin. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Codot. Imam 4 di dalam tahiyat itu, Pak, itu masing-masing beda-beda. Imam Asy-Syafi'i, imam idolane wong Ahlussunnah kaya wae dhewe. Bagaimana cara tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah
sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asy-Syafi'i. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Berdiri cuman sekali tok, langsung turun lagi. Allah. Jangan bilang impoten ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Hanafi. Kalau Imam Hambali, Pak, setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah tuing 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 tuing. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir gerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah. Gus Miftah ikut yang mana? Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda mau pakai yang mana terserah. Mau Syafi'i begini boleh, mau Hanafi begini boleh, mau Hambali tuing boleh, mau Maliki begini boleh. Yang nggak boleh begini lah. Ini tahiyat model apa? Indah. Nah, cara beragama kita apa? Tasamuh. Jadi kalau ada orang berbeda itu mohon maaf ya, kita masih bisa menghargai perbedaan itu selama ada dasarnya. Maka di dalam beragama itu harus ittiba, bukan taklid. Ini tantangan pengurus NU. Awakmu mensiarkan tahlilan, ngajak umat untuk membaca yasinan, ngajak umat untuk berjanjenan dan maulidan. Kalau bisa masyarakat kamu edukasi tahlil ki dasare apa, sehingga masyarakat ikut. Itu bukan taklid tapi ittiba. Apa bedanya ittiba karo taklid? Kalau ittiba orang mengikuti segala sesuatu ada tahu dasarnya, sementara karo taklid ikut yang membabi buta. Bagi umat Islam babi itu haram, apalagi babi buta. Saya ditanya sama kawan saya, Gus, kenapa orang Islam itu mengharamkan babi? Apakah karena mengandung cacing pita? Ora. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tetapi mengandung anaknya. Ya masuk anakmu lah ya ora. Nah, dan kalau ada kawan kita Hindu makan babi, ya sudah, haram itu kan bagi kita, bagi mereka ya monggo. Makanya tadi saya cerita kenapa saya dibully gara-gara rendang, karena saat itu ada rendang dimasak dari daging babi. Banyak orang Islam yang marah-marah. Salahnya di mana? Sejak kapan rendang punya agama? Anda masak rendang mau dari babi boleh, mau dari kambing boleh, mau dari tewel boleh. Loh, iya kan Pak? Saya itu lebih menghargai orang non-Islam ketika dia menjual barang haram dengan mencantumkan label non-halal. Bagi saya umat Islam, ketika ada barang non halal, saya nggak perlu marah dan emosi. Apa sikap yang saya lakukan? Cukup diam dan nggak usah beli. Kalau hanya gara-gara kamu melihat rendang babi terganggu imanmu, berarti Islammu amatiran. Sekarang kalau di TikTok, coba yang rame apa? Tes kriuk kulit babi, kriuk ngono kae. Ya mbok men wong cangkem-cangkeme dhewe. Kayak saya tadi ngaji di Bose di klub malam. Mbak-mbak pakai pakaian seksi. Ya terserah, wong itu badan-badan dia sendiri kok. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya melotot tidak kelihatan.
Ngono wong wedok bengok-bengok, copot kacamatanya. Kok kamu penasaran banget sama mata aku? Aku buka kacamata le, rondo pingsan tak kandanya. Itu namanya tasamuh, Pak. Jadi kalau ada orang Hindu tetanggamu bakar babi, ya sudah, wong itu tidak melanggar keyakinannya. Tapi itu mengganggu saya, Gus. Yo ora usah mau delok. Kok repot amat? Kayak saya main pengajian di lokalisasi, Mbak-mbak lonte menawarkan dagangannya. Apa yang mereka jual? Kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Ayo. Sekuat apapun mereka menawarkan kroto, selama kamu tidak beli, ya selesai. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, katakan kalimat yang indah kepada suamimu, "Pah, krotonya sudah siap." Wah. Banser mulai loh. Kok banser sing kuru hilang gimana ini gimana? Jadi kanca-kanca ya, kita kan punya dalil yang paling masyhur di kalangan orang NU itu apa, Pak? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama tinggalan salam ulama salafus soleh, qadim yang soleh, tapi dengan apa? Wal akhdu bil jadidil aslah, dengan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Kalau kalimat saya sampaikan kepada Pak Kiai Said, bahasa saya lebih revolusioner, Pak. Bahasa saya itu bukan wal akhdu bil jadidil aslah, tapi wal akhdu bil ajdadil aslah, yang terbaru. Makanya kenapa kemudian metodologi dakwah saya dianggap terbaru. Saya besok akhir bulan mau dapat penghargaan dari LDNO Pusat, gara-gara gaya saya berceramah, gaya saya berdakwah. Di lokalisasi, di klub malam, sekarang merambah ke dunia selebritis. Karena saya pengen membendung paham-paham Wahabi masuk di kalangan para artis. Dan satu hal niki nyuwun sewu, kanca-kanca Ansor tak kandhani lho. Kiai-kiai NU itu hari ini selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Jadi dakwah kita di internal NU tok, sehingga apa? Untuk penguatan internal NU itu bagus, tapi untuk pengembangan NU ke eksternal itu nggak bagus. Sehingga apa? Terjadi ontran-ontran hanya di internal NU karena rebutan ikan yang sama dan di kolam yang sama. Akhirnya apa? Hasut sesama orang NU karena rebutan ikan. Ini problem, Bro. Yo lah sing direbut ki iwake paus, hiu, cetul, teri. Apa, Bu? Cupang, water. Sehingga apa? Justru nggak produktif. Akhirnya eker-ekeran sesama kiai rebutan jamaah. Sing mau rebutnya apa nih? Betul? Ini problem gitu loh. Makanya kemudian atas perintah Habib Lutfi, saya mencoba memancing dan menjala ikan di kolam orang lain. Saya masuk di kalangan para artis. Karena memang tidak banyak kiai NU yang bisa diterima di kalangan para selebritis. Makanya hari ini untuk membendung kelompok-kelompok itu, saya dekati Raffi Ahmad. Tapi gobloknya teman-teman kita, Pak. Begitu saya mulai dakwah di kalangan para artis, cangkeme wis ra enak, kayak Miftah sok ngartis. Begitu Raffi Ahmad saya lepas, akhirnya digandeng sama Khalid Basalamah. Orang NU bingung, loh kok saiki Raffi karo Khalid Basalamah? Dulu saya pegang, saya dilokke sok ngartis. Akhirnya saya nggak ada urusan. Saya punya prinsip, kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngurusi omongan semua orang,
tapi kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan tangan kita. Ora urusan, saya punya prinsip, nggak usah mikir omongan orang, orang saja ngomong nggak pakai mikir. Lanjutkan. Ora kaya ibu-ibu, koncone posting status WA tersinggung. Kalau ada orang posting status, hatimu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu iki. Biasanya jilbabe pink biasanya. Akhirnya apa Pak? Untuk membendung kelompok Wahabi itu, saya dengan juragan MS Glu Tower 99 itu kita membuat pengajian artis. Sarangkul Atta Halilintar, Raffi Ahmad Nagita, Anang Asandi. Sekarang yang anyar-anyar tuh malah janda-janda Pak. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya orang sini, Lucinta Luna. Wah. Haul Masayih Ploso, saya ditelepon sama Gus Kausar. Gus, Abah kangen kalian jenengan, bisa nggak ke Ploso? Akhirnya saya ke Ploso, ketemu sama Yaidah, saya sowan jam 1 malam. Saat itu kalau kata tadi ngomong wal akhdu bil ajdadil aslah, Gus Kausar tanya sama Yaidah, Abah Yai, bagaimana pandangan Abah Yai terhadap pola dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah, mendekati orang menengah ke atas, para selebritis dan lain sebagainya, bahkan Gus Miftah mampu menjual mahal Pak. Apa jawaban Yaidah? Ini saya lakukan kenapa Bu Pak? Supaya anak muda itu punya idola, bahwa jadi kiai itu juga bisa keren gitu. Jangan kesannya kiai itu kumuh, kiai sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan, untune gadulan bisa gitu. Saya mempunyai jalan yang baru. Bagaimana kemudian kiai itu harus lebih dihargai dibandingkan artis umpamanya. Contoh di Jakarta, saya diundang pengusaha kaya, waktu itu bareng Via Valen. Via Valen dikasih fee 150 juta ngaji 5 lagu. Kiai ngaji sejam dikasih fee 75 juta waktu itu. Saya bilang, Pak, uang saya kembalikan Pak pejabat. Loh, kenapa Gus? Kalau Anda menghargai artis dangdut lebih dari kiai, maka selamanya orang hanya akan mengidolakan dan bercita-cita sebagai artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Akhirnya pejabatnya mikir, saya dipanggil ke dalam, Gus saya pengen ngobrol sama jenengan. Saya bilang, saya kalau pengajian di desa macam-macam subsidi silang, saya bantu son, saya kasih konsumsi, saya kasih makan. Tapi kalau Anda punya kepentingan pencitraan sebagai pejabat, ngundang saya untuk mendatangkan orang banyak, sementara Anda menghargai kiai di bawah artis, selamanya orang tidak mau jadi kiai Pak, jadi artis. Toh kemudian kita diingatkan dalam kitab taklim, ro'aitu ahakul hak hakul mu'allim, hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Maka sekarang nggak berani Kang pejabat menghargai kita di bawah artis. Saya pengen anak-anak kita besok punya angan-angan, punya cita-cita, ternyata jadi kiai nggak kalah keren dibandingkan artis dangdut. Gagah Pak. Gimana mboten Pak? Harus ada keberanian. Makanya Pak Kiai Said kalau ketemu saya itu pusing. Kemarin kita bikin acara sowan Kanjeng Nabi di Madinah, saya sama Kiai Said. Kiai Said bilang apa sama saya? Yang profesor saya, ketua umum PBNU saya, kuliah di Ummul Qura saya, profesor doktor saya. Tapi kenapa kok bisa mahal Gus Miftah? Beda bro, Nabi bilang begitu. Saya supaya adik-adik Ansor besok Anda punya cita-cita Mas. Maksud saya apa? Ayo mensiarkan NU di luar kolamnya orang NU. Jangan hanya berebut jamaah NU. Akhirnya hasut-hasutan yang pada akhirnya tidak produktif untuk Nahdlatul Ulama dan sudah menjadi rahasia umum Pak. Wong NU niku lakon akur ora iso. Uangel Pak.
Sing salah sinten Bu? Guru TK. Gara-gara masuk TK kita diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Mila ngopo wong NO kon aku rangel, soale balone mbledos. Mau diganti meletus balon merah. Satu, menjaga keberlangsungan amalan ahlus sunnah wal jamaah. Ini misi pertama. Kemudian misi kedua, menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi. NKRI harga mati. Ini misi NU, Pak. Maka hari ini kita lihat, ini melanjutkan kajian saya sore tadi. Bagaimana kemudian soal kita menghargai pemimpin? Bapak Ibu, masih ingat kemarin demo soal BBM di Gorontalo? Ada mahasiswa yang demo kemudian menghina Pak Jokowi dengan menyebut nama kelamin. Ini bagi saya, mohon maaf, pintu masuk radikalisme. Saya bilang, kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada para pemimpin. Pertanyaannya adalah, kenapa taat kepada Allah langsung menggunakan fi'il amr atiu? Kenapa taat kepada Rasul langsung menggunakan fi'il amr atiu? Tetapi taat kepada pemimpin hanya menggunakan wawu sambung atau wawul atof. Memang taat kepada Allah dan Rasul mutlak tanpa syarat. Taat kepada pemimpin boleh kita tidak taat dengan memberikan masukan yang benar ketika pemimpin itu salah. Contoh, bahwa kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa syarat. Kalau pemimpin salah, boleh dikritik. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi anti kritik? Tidak. Saya masih ingat ketika Presiden menandatangani keputusan pemerintah legalitas miras. Pemerintah melegalkan miras. Saya orang yang pertama kali protes. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Saya bilang, Assalamualaikum Pak Presiden, saya Miftah. Saya menolak legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran mutlak, qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak. Satu-satunya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi adalah es batu. Sehari kemudian Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, telepon saya. Gus, siapa cari? Saya manggil Pak Pratikno cari, kan Sekretaris Negara. Siapa cari? Presiden hari ini membatalkan keputusan legalisasi miras. Artinya apa? Presiden juga boleh dikritik dan mau mendengarkan kritikan. Coba kita lihat sekarang, layak apa tidak orang mengkritik presiden dengan bahasa yang kotor? Kita lihat satu khalifah namanya Harun Ar-Rasyid, yang di dalamnya ada kiai lucu namanya Abu Nawas. Menungso paling lucu sak dunya Abu Nawas. Abu Nawas bilang hujan adalah rahmatnya Allah. Begitu hujan, Abu Nawas lari. Dia dikritik sama orang, Abu Nawas, katanya hujan rahmatnya Allah. Kenapa kamu lari? Berarti kamu meninggalkan rahmatnya Allah. Apa jawaban Abu Nawas? Daripada kamu menginjak-injak rahmatnya Allah. Abu Nawas. Abu Nawas tonggone selamatan ra diundang. Cara wong kene mesti ngamuk. Tapi Abu Nawas tidak. Begitu tonggone selamatan, dia keluar dari rumah bawa jarik panjang, dia menari di depan yang punya hajat, yang punya selamatan. Yang terjadi apa? Kotoran masuk ke rumah selamatan, ngotori makanan. Akhirnya yang tuan rumah datang, Abu Nawas ditanya, "Hei Abu Nawas, kowe iki wong tua apa cah cilik?" Dijawab sama Abu Nawas, "Lah menurut Anda, ya wong tua." Apa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tua ngopo ra mau undang selamatan."
Jajal wong kene Pak ora diundang selamatan merengut pitung dino tak kandhani. Nah, yang saya ceritakan bukan Abu Nawas ya, Harun Ar-Rasyidnya. Ini Pak, etika ngeritik pejabat. Jangankan imam negara Pak, imam sholat itu loh sekarang mau ngimami wis stres. Ansor mau ngimami, jamaah wis rewet, rasa suwe-suwe, ya, diprovokasi Pak. Apalagi imam negara. Harun Ar-Rasyid satu ketika didatangi oleh ulama yang mulutnya cukup keras. Jadi awakmu rasa kaget. Lah saiki ana ulama cangkeme atos. Itu sejak zaman Harun Ar-Rasyid wis ana, Pak. Maka sekarang ada istilah apa? Kriminalisasi ulama. Nggak ada istilah kriminalisasi ulama. Tanggal 1 Oktober kemarin saya pengajian sama Kapolri di Probolinggo. Saya bilang, kalau polisi nangkap ulama yang berbuat kriminal, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau Anda pengajian ngundang kiai mulai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Ulama ini datang kepada Harun Ar-Rasyid. Dia mengatakan apa? Hei Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, saya akan menasihati Anda. Dijawab sama Harun Ar-Rasyid, silahkan kamu nasihati saya, tapi saya tak minum degan dulu. Oke. Malah tak tungguin gitu loh. Cangkem muger. Iya kan, kalau minum degan di pinggir pantai Kute ngarepe bule ayu-ayu, ada nek kene ngombe degan ngarepe tuwek-tuwek. Tuwek-tuwek tongkae mlethek. Alah. Ayo sadurunge Harun Ar-Rasyid selawatan dhisik ayo. Ayo selawatan. Enggak, mau selawatan apa, Bu? Joko Tingkir men. Selawatan itu gimana, Bu? Sok tahu. Ini aja yuk. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wal ali wal saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo dongong wajan Quran najan sak kalimang lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli sholli kebacut temenan ger
Sholli kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Sallu ala Nabi Muhammad. Mumpung niki bulan Maulid, Bapak Ibu banyak baca sholawat. Kalau ijazahnya Yai Mahruz Lirboyo, supaya kita dijauhkan dari kefakiran, tetap hidup dengan nikmat, baca sholawat sehari minimal 1000 kali sholawat. Menit selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya bersyukur istri saya itu sehari minimal baca sholawat 20.000 kali. Jadi kalau mau kelon, tajak kelonan tetap sholawatan. Ayo bun kelon, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak bun, Ibu-ibu ya, 1000 aja bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak sampai 20 menit. Anda punya anak kecil kayak gini tidur mas, pegang kepalanya sholawati. Sallallahu ala Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Bapak juga begitu. Punya istri cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kalau di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Semudar-mudar dewi. Saya teruskan Harun Ar-Rasyid. 5 menit lagi. Ini habis ini saya kemana sih? Joglo itu man. Di mana itu mas? 15 menit. Oh 15 menit dari sini. Ya anggap 1 jam lah. Ini nasihun lak. Harun Ar-Rasyid. Saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Famusaddidun alaika. Tapi sorry ya, nasihat saya agak keras kata dia. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Jadi ada ulama yang ngancam Harun Ar-Rasyid. Saya akan memberikan nasihat kepada Anda, tapi nasihat saya keras. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Wahai ulama, sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa Pak? Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Harun Musa disuruh memberikan nasihat kepada Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa? Harun, Musa, faqula lahu qawlan layyina, berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang halus dan lembut. Kelasnya Fir'aun, Allah ngutus Harun dan Musa
untuk berbicara kepada Fir'aun dengan bahasa yang halus. Pertanyaan saya, Pak, apa Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita harus ngomong kasar dengan Pak Jokowi? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih jelek dibandingkan Fir'aun sehingga kalau kita ngomong sama pemerintah kok bahasanya kasar? Coba Anda lihat, ini bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kemudian harus memberikan nasihat, buat dengan cara yang baik. Akhir-akhir ini demo soal BBM naik, nggak usah kaget kalau BBM naik. Namanya saja BBM, bola bali munda. Kita itu kan aneh, dapat BLT diem, BBM naik bengok. Jangan pernah berdoa minta BBM-nya harganya turun, tapi berdoalah berapapun harganya tapi kuat beli. Saya ketemu teman saya India keren Gus, punya keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang, kamu punya mahal satu saja kok sombong. Di Indonesia apa-apa mahal, saya nggak sombong. Ayo, kalau harus ngasih kritikan, dikritik dengan cara yang baik. Makanya saya seneng Pak lihat TikTok, ada penjual gorengan, Pak Jokowi BBM naik, aku tetap kuat daripada cangkeme DPR bengok-bengok karu-karuan. Ini gagah. Kalau harus kritik pemerintah, Bu, kritiklah dengan cara yang baik. Mau kritik DPR, kritik yang baik. Saya sering kritik Pak Wakil Gubernur Bali, kebetulan kawan saya. Beliau seneng, Pak Wakil Gubernur begini loh. Iya Gus, terima kasih. Artinya apa? Selama kita menyampaikan dengan cara yang baik, pasti akan diterima dengan cara yang baik. Kalau pemerintah benar, hak wajib didukung. Tapi kalau salah, harus dikoreksi. Podo karo imam sholat gitu nih. Imam sholat saja yang ibadah masih boleh dikoreksi kok, apalagi imam negara. Ono le imam kilali, orang maca Fatihah langsung maca surat, padahal maca surat Fatihah kuwi hukume wajib. Ono lali, Allahu Akbar, Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kan teriak Pak, Subhanallah. Imam nggak tahu salahnya di mana. Dipikir kurang fasih, difasih-fasihkan. Ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak kencang, Subhanallah. Imamnya tambah stres, dipikir kurang fasih. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kencang banget, Fatihah. Batal nggak Pak? Batal. Sampingnya banser ngandani, ra kena ngomong, batal ser itu. Sampingnya bocah ansor, untung aku ora ngomong dek, batal. Imam sholat saja bisa dikritik, apalagi imam pemerintahan. Maka dua misi inilah yang kemudian harus kita jaga, sehingga bangsa Indonesia insya Allah terjaga dengan segala kemajemukannya, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sudah setengah 12, saya harus pindah lokasi. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dengan perbedaan yang ada. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih disampaikan oleh Al Ustaz Miftah Maulana Habibur Rahman.
para hadirin sekalian, disampaikan apabila kita nanti meninggalkan tempat ini, tetap jaga kedisiplinan, tetap jaga kesopanan, dan tentunya kita jaga, tunjukkan bahwa kita adalah umat-umat yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada malam hari ini sekali lagi mengatas nama dari panitia, apabila ada satu kekurangan dari penyelenggaraan ini, hanya bisa satu kata yang bisa saya sampaikan, permohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.